Tidak terasa, tinggal 3 hari lagi, kita akan melihat musim NBA kembali. Meskipun masih pre-season, setidaknya ketidaksabaran kita udah sedikit terbayar. Regular season baru akan dimulai pada 21 Oktober nanti. Betapa cepat waktu dan sangat tidak terasa. Beberapa waktu lalu, kami sempat membuat video tentang 5 NBA Finals terburuk. Dan hal ini tentu membuat kami berpikir, ditambah lagi karena ada yang request di kolom komentar, kenapa kami tidak mau membuat kategori kebalikannya. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 5 NBA Finals terseru dalam sejarah NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. NBA Finals 1969. Final ini terjadi antara Lakers melawan Celtics. Ya, di era 1960-an, Lakers dan Celtics menjadi dua tim paling perkasa di NBA. Dari tahun 1960 hingga 1970, totalnya kedua tim ini bertemu dalam babak final selama 6 tahun. Bayangkan betapa bosannya kita melihat kedua tim ini selalu bertemu di final. Namun dari 6 kali pertemuan ini, seri NBA Finals 1969 adalah yang terbaik. Mari kita tilik lebih dalam mengenai sejarah kedua tim ini dulu. Di sisi Lakers, musim NBA 1968-1969 adalah musim pertama legenda NBA Wilt Chamberlain berpindah dari Philadelphia Sixers ke Lakers. Ia berpindah tim ke Lakers tentu karena kota Los Angeles adalah kotanya para artis. Jadi bila Anda pindah dan bermain di tim NBA milik kota Los Angeles, popularitas Anda akan menaik tajam di kota ini. Ditambah dengan Lakers yang sudah punya bintang Jerry West, namun mereka selalu kalah dari Celtics sebelumnya. Lakers juga belum pernah juara sama sekali semenjak mereka berganti kota dari Minneapolis ke Los Angeles. Sebelum final ini, Lakers dan Celtics sudah bertemu 5 kali di final pada 1962, 1963, 1965, 1966, dan 1968. Tepat satu musim sebelumnya. Lakers butuh seorang center yang benar-benar hebat dan bisa menghalau Bill Russell, center andalan Celtics, sehingga mereka menambahkan Wilt Chamberlain di musim ini. Lalu kita pindah ke sisi Celtics. Dari tahun 1957 hingga 1969, tepatnya dalam 13 musim, Celtics hanya pernah sekali saja tidak masuk final pada 1967. Sisanya selalu masuk final dan memenangkan 11 juara di antaranya. Mari kita masuk lebih dalam ke seri ini. Lakers datang di seri ini dan lebih diunggulkan untuk menang. Namun ada fakta unik yang mungkin kamu tidak tahu. Wilt Chamberlain memang adalah seorang monster, di mana ia pernah mencetak 100 poin, mencatatkan 50 poin per game dalam semusim, 30 rebounds per game semusim, dan lain-lain. Namun ada satu kelemahan yang ia miliki, di mana saat seri final, ia selalu menjadi pemain yang buruk. Lakers sudah memimpin 2-0, di mana Jerry West sempat mencetak 53 poin di game pertama. Namun Celtics berhasil membalikkan kedudukan menjadi 2-0. Wilt Chamberlain diredam oleh Bill Russell. Game 5, Lakers menang. Jerry West menggila dengan 39 poin, namun Wilt Chamberlain hanya mencetak 13 poin. Game 6 malah lebih parah, di mana Celtics menang, namun Wilt hanya mencetak 8 poin saja. Skor 3 sama. Game 7, game penentuan, dimenangkan oleh Celtics, namun hanya terpaut 2 poin saja dengan skor 108-106, dan Celtics menjadi juara lagi. Jerry West finish dengan 42 game di game 7 ini. Karena saking fenomenalnya performa Jerry West di seri ini dengan raihan 37,9 points per game, ia diberi gelar MVP Finals. Dan ia menjadi satu-satunya pemain yang mendapat gelar MVP Finals dari tim yang kalah. NBA Finals 1988. Final ini terjadi antara Detroit Pistons melawan Los Angeles Lakers. Saat itu, Isiah Thomas dan Magic Johnson masih di masa-masa prime-nya. Mereka berdua adalah teman yang sangat dekat. Era ini juga awal terbentuknya tim Bad Boys Detroit Pistons. Pistons di musim sebelumnya baru saja mendapatkan kekalahan yang sangat menyakitkan dari Boston Celtics, yang akhirnya melaju ke final. Hal ini disebabkan oleh turnover krusial dari Isiah Thomas yang ini. Dan di musim 1987-1988, mereka akhirnya melaju ke final NBA untuk pertama kalinya sejak tim ini berdiri setelah mengalahkan Celtics. Di sisi Lakers, sejak tahun 1980, mereka masuk ke seri final sebanyak 6 kali. Rivalry antara Celtics dan Lakers sebenarnya sangat dominan di era 80-an. Namun karena muncul tim Bad Boys Detroit Pistons di wilayah timur, hal ini menghentikan dominasi Celtics. Pistons sudah memimpin 3-2 di seri ini. Game 6 memang ketat. Isiah Thomas menggila di game ini, di mana ia sempat mencetak 14 poin beruntun bagi timnya di kuarter ketiga. Namun tiba-tiba ia mendapatkan cedera ankle yang sangat parah. Ia sempat beristirahat sebentar, namun tak lama, ia kembali lagi. Dengan ankle yang sangat parah, ia masih bisa mencetak 11 dari 15 poin terakhir tim Detroit Pistons pada kuarter ketiga.
Totalnya, ia finish dengan 25 poin hanya di kuarter ketiga saja. Isaiah Thomas finish dengan 43 poin di akhir game meskipun dengan ankle yang parah. Namun sayang, Pistons harus kalah 1 poin dari Lakers dan skor menjadi 3 sama. Game 7, Isaiah Thomas sempat bermain hingga halftime dan mencetak 10 poin. Namun ankle-nya bertambah parah, sehingga ia harus beristirahat banyak di halftime kedua. Meskipun begitu, Pistons masih bisa mengimbangi Lakers. Namun akhirnya Pistons ditekuk oleh Lakers dengan skor 108-105 dan Lakers lagi-lagi menjadi juara. NBA Finals 1998. Sebenarnya, tidak harus mencapai game 7 untuk menilai suatu seri Finals NBA menjadi sangat seru. Contohnya pada final musim ini. Bulls menang 4-2 dari rivalnya Utah Jazz dan mendapatkan juara three-peat. Bahkan ada beberapa orang yang meletakkannya di peringkat 1 NBA Finals terseru dalam sejarah NBA. Kalau seri ini tidak seru, maka tidak akan ada film serial The Last Dance. Karena sangat ketat defense dan offense dari kedua tim, bahkan tidak ada tim yang mencetak 100 poin atau lebih sama sekali dalam total 6 game ini. Chicago Bulls datang di musim ini dengan banyak sekali masalah. Ada pertengkaran antara GM Jerry Krause dengan pelatih Phil Jackson. Lalu Scottie Pippen yang tidak mau bermain di awal-awal musim karena kontraknya yang terlalu rendah. Alhasil, Bulls sempat start dengan buruk di awal musim. Namun sejak Scottie Pippen kembali, mereka akhirnya berhasil kembali ke puncak. Di sisi lain, Utah Jazz baru saja dikalahkan Chicago Bulls pada NBA Finals 1997, musim sebelumnya. Mereka tentu ingin membalasnya di musim ini. Game 1 dimenangkan oleh Jazz, namun hanya terpaut 3 poin. Game 2, Bulls membalikan kedudukan menjadi 1 sama dan menang dengan skor 93-88, terpaut 5 poin saja, meskipun MJ mencetak 37 poin di game ini. Game 3, Utah Jazz sedikit melakukan blunder. Entah kenapa, mereka bisa dibantai 42 poin dengan skor 95-54. Hal ini mencetak rekor, di mana Jazz menjadi tim yang mencetak poin tersedikit dalam sejarah final NBA. Game 4, Bulls menang lagi dan memimpin 3-1. Namun hanya terpaut 4 poin saja dengan skor 86-84. Game 5, Utah Jazz berhasil menang dengan skor 83-81 dan skor menjadi 3-2. Karl Malone mencetak 39 poin di game ini. Game 6, Bulls datang dengan kondisi yang pincang. Scottie Pippen sempat mendapatkan cedera punggung di game sebelumnya. Cedera ini bertambah parah saat Pippen melakukan slam dunk di awal-awal pertandingan game 6 ini. Pippen pun finish dengan 8 game total di game ini. Game pun berjalan ketat, hingga Utah memimpin 86-83 saat waktu menyisakan 42 detik di kuarter keempat akibat 3 poin dari Stockton. MJ memasukkan layup dan membuat skor 86-85. Possession selanjutnya memang milik Jazz, namun sisanya adalah sejarah. NBA Finals 2013. Final ini terjadi antara Spurs dan Heat. Dan banyak dari kamu pasti banyak yang mengetahui seri ini. Di musim ini, Heat dan LeBron James datang untuk mengejar gelar back-to-back-nya setelah berhasil menjadi juara di musim sebelumnya. Kalau untuk Spurs, mereka terakhir melaju ke final pada tahun 2007. Dan roster-roster mereka sudah banyak yang berumur. Namun dengan permainan apik dan kerjasama, mereka berhasil melaju ke babak final. Ini adalah duel Big Three Spurs dan Heat. Game 1 dimenangkan Spurs 92-88, di mana Tony Parker memasukkan bank shot saat di detik-detik akhir. Game 2 dimenangkan Heat dengan skor yang lumayan jauh, dan terjadilah salah satu blok terbaik dalam sejarah NBA. Game 3, Spurs membalikan keadaan dengan menang jauh 113-77 dan skor 2-1, di mana Spurs mencetak rekor timbakan 3 angka terbanyak dalam sejarah final NBA dengan 16 3 points, terbanyak dari Gary Neal dan Danny Green. Game 4 dimenangkan Heat 109-93, di mana Big Three mereka semuanya panas. LeBron 33 poin, Wade 32 poin, dan Bosh 20 poin. Game 5, Spurs menang dan memimpin 3-2 dengan skor 114-104. Game 6, tentu banyak dari kamu yang tahu game ini. Salah satu game final terbaik dalam sejarah NBA. Bahkan sampai ada penghargaan yang didapat dari game ini. 28 detik tersisa di kuarter keempat, Heat ketinggalan 5 poin. Para ofisial sudah membentangkan tali kuning untuk mencegah fans masuk ke lapangan. Yang artinya, mereka sudah yakin Heat akan kalah dan Spurs menjadi juara. Namun LeBron berhasil memasukkan 3 poin, sehingga hanya terpaut 2 poin saja. Kawhi Leonard di foul dan free throw, namun hanya memasukkan 1 di antaranya, dan skor menjadi 95-92.
Dan saat itulah momen gila ini terjadi. Overtime, Heat pun berhasil menang 103-100 dan menyamakan skor 3-3. Game 7 juga ketat. Sebenarnya, tim Duncan bisa menyamakan kedudukan di akhir. Namun entah mengapa, ia tidak berhasil memasukkan layup mudah ini. Padahal, ia dijaga oleh Shane Battier yang jauh lebih pendek darinya. Dan hal ini pun membuat LeBron mengunci kemenangan Heat dan menjadi juara lagi. NBA Finals 2016. Seri final tahun ini memang patut dijadikan sebuah film. Hal ini seperti sebuah dongeng yang menjadi kenyataan. Di sisi Warriors, musim 2015-2016 adalah musim terbaik dalam sejarah Warriors dan sejarah NBA. Mereka punya rekor 73-9, mengalahkan rekor terbaik dalam sejarah NBA sebelumnya yaitu 72-10 milik Bulls musim 95-96. Mereka juga baru saja juara di musim sebelumnya. Stephen Curry menjadi MVP back-to-back di musim ini. Dan 3 pemain Warriors terpilih dalam jajaran All-Star dan tentunya menjadi peringkat 1 di wilayah barat. Di sisi lain, Cavaliers baru saja dikalahkan Warriors di final musim sebelumnya. LeBron pun gagal menepati janjinya untuk memberi cincin juara pertama bagi franchise tim Cavaliers. Hal itu terjadi juga karena Kevin Love dan Kyrie Irving cedera. Namun LeBron masih bisa meng-carry Cavaliers berperang dalam 6 game, sebelum Warriors memenangkannya dan menjadi juara NBA 2015. Di musim ini, Cavaliers juga menjadi tim peringkat 1 di wilayah timur. Namun hanya LeBron James saja yang berhasil masuk ke jajaran All-Star. Di playoff, tentu Cavs datang dengan motivasi yang sangat tinggi untuk membalas kekalahan. Game 1 dimenangkan Warriors 104-89. Game 2, lagi-lagi dimenangkan Warriors dengan skor 110-77. Sangat jauh. Warriors sudah memimpin 2-0, dan banyak orang yang sudah memastikan kemenangan Warriors di seri ini. Banyak juga yang mengolok bahwa Big 3 yang dibentuk Cavaliers ternyata adalah sia-sia. Namun game 3, Cavaliers bangkit dan menang 120-90. Irving dan LeBron mencetak total 62 poin di game ini dan skor menjadi 2-1. Dalam sejarah, tentu banyak tim yang berhasil memenangkan seri meskipun ketinggalan 2-1. Tapi di game 4, Warriors ternyata menang dengan skor 108-97 dan memimpin 3-1. Warriors memanas dengan memecahkan rekor Spurs sebelumnya dengan mencetak 17 3 point dalam satu game. Dalam sejarah, tidak ada tim yang bisa kembali menang setelah ketinggalan 3-1 di NBA Finals. Namun, inilah keuntungan memiliki LeBron James di tim Anda. Inilah momen yang justru membuat LeBron layak masuk perdebatan Greatest of All Time atau GOAT. Game 5, Cavaliers menang 112-97, di mana LeBron dan Irving sama-sama mencetak 41 poin. Namun kemenangan ini tak lepas dari akibat Draymond Green yang disuspend 1 game karena pertengkarannya dengan LeBron pada game 4. Game 6, dimenangkan lagi oleh Cavaliers dengan skor 115-101, sehingga skor menjadi 3-3. Cavs menjadi tim ketiga yang berhasil menyamakan skor 3-3 setelah kalah 3-1 pada babak final NBA. Game 7 adalah game yang sangat ketat. Totalnya ada 20 kali pergantian tim yang memimpin skor dan 11 kali skor terpaut sama. Ada 2 momen bersejarah di final ini. Yang pertama pasti kamu sudah tahu. Saat skor 89 sama dan waktu tersisa 2 menit, terjadilah hal ini. Lalu saat menyisakan 53 detik, terjadilah hal ini. Di detik-detik akhir, Stephen Curry tak berhasil memasukkan tembakan dan Cavaliers menjadi tim pertama dalam sejarah final NBA yang berhasil membalikkan kedudukan dan memenangkan juara setelah ketinggalan 3-1. LeBron pun berhasil menepati janjinya untuk memberikan juara pertama Cavaliers dalam sejarah tim ini. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.